Selamat datang di channel Dari Balik Gelap. Kali ini, kita akan mendengarkan cerita tentang kisah pesugihan sate gagak. Saatnya matikan lampu, mari kita mulai. Kisah ini dituturkan kakekku waktu aku masih kecil. Kampung kami berada di sebuah kaki gunung di Pulau Jawa. Saat itu banyak berkembang kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib yang berkembang. Salah satunya tentang adanya pesugihan sate gagak. Katanya orang yang berani berjualan sate gagak kepada makhluk gaib bisa cepat kaya. Tetapi si pelaku harus tahan melihat wajah-wajah ngeri dari para pelanggan yang tidak lain adalah hantu. Cerita itu kemudian didengar oleh seorang laki-laki, sebut saja namanya Pak Otong. Saat itu Pak Otong sedang terlilit utang yang cukup besar karena judi. Sementara ia punya 3 orang anak yang masih kecil dan semuanya butuh biaya yang cukup besar. Ia sebetulnya cukup takut membayangkan melihat hantu. Tetapi Pak Otong lebih takut lagi kalau ada orang yang menagih utang ke rumahnya dan istrinya tahu dia berjudi. Karena kepepet jadilah Pak Otong mau mencoba ritual pesugihan sate gagak. Setelah mencari informasi, Pak Otong akhirnya menemui seorang dukun yang katanya bisa membantu dia berjualan sate gagak. Apa saja syaratnya, Mbah? Tanya Pak Otong. Syaratnya adalah burung gagak hidup arang, tusukan sate, pisau, dan kemenyan. Nanti saya kasih minyak yang sudah dijampe-jampe dan kotak uang, kata Mbah Dukun. Si dukun lalu menyuruh Pak Otong untuk berjualan di dekat pekuburan warga di belakang hutan bambu. Pak Otong mesti berjualan sendiri sementara si dukun sudah memberikannya sajian dan minyak serta memberitahu mantra-mantra yang harus dibaca Pak Otong. Dukun tua itu juga berpesan agar Pak Otong untuk berjualan dengan bertelanjang bulat. Pukul 12 malam Pak Otong tiba di lokasi. Dalam keadaan telanjang, dia mulai menyembelih gagaknya dan menampung darah dari gagak itu. Daging gagak dipotong dan hanya menghasilkan kurang lebih belasan tusuk sate. Pak Otong lalu membakar arang dan menyiprat-nyipratkan darah gagak tadi sebagai bumbu. Asap yang terbang membawa aroma sate gagak menyebar kemana-mana. Di samping sajian dan minyak yang telah dibakar, ia juga menaruh kotak yang telah diberikan oleh dukun tadi. Di dalamnya ada uang Rp100.000 sebagai pancingan. Ayo satenya, murah saja, teriak Pak Otong. Tetapi sudah hampir jam 3 Pak Otong belum mendapat pelanggan sama sekali. Badannya menggigil karena kedinginan dan gatal-gatal oleh gigitan nyamuk. Ayo satenya boleh dibeli, teriak Pak Otong lagi lebih keras. Seketika itu hawa berubah. Tidak ada lagi suara jangkrik dan burung hantu. Tiba-tiba aroma amis tercium di sekitar Pak Otong. Di belakang leher Pak Otong terdengar suara nafas yang berat. Pak Otong membeku karena di belakangnya tiba-tiba ada sosok orang lain. Pak Otong bisa merasakan kemudian sosok itu berjalan pelan memutari badannya untuk menghadap Pak Otong. Cahaya samar-samar perlahan menerangi wajah sosok itu. Pak Otong terdiam, terpaku oleh pemandangan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wajah sosok itu begitu mengerikan, kulitnya yang kusam berkerut di atas tulang-tulang. Matanya merah menyala. Bibirnya yang robek tampak menyeringai, menampakkan gigi tajam yang mengintimidasi. Itu adalah genderuwo. Pak Otong merasa darahnya membeku dan ia merasakan panas dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tak mampu mengalihkan pandangannya dari wajah mengerikan yang ada di hadapannya. Suaranya keluar gemetar. Silakan satenya, murah, 1 tusuk 5 juta, kata Pak Otong. Tangan kanannya mengangkat sate dan tangan kirinya mengangkat uang 100 ribuan. Genderuwo itu lalu mengambil sate di tangan Pak Otong dan meletakkan segepok uang ke kotak yang ada di depannya. Tidak lama datang sosok wanita dengan wajah pucat, rambut terurai dan pakaian putih yang juga mengambil 1 tusuk sate dan membayarnya dengan segepok uang. Seketika jualan Pak Otong ramai. Pak Otong sebetulnya takut luar biasa melihat pocong, genderuwo sampai kuntilanak yang mengerubunginya. Bau busuk dari mereka juga tidak tertahankan oleh hidung. Tetapi utang-utang yang menumpuk membuat Pak Otong terus memberanikan diri. Sampai tak terasa satenya habis sebelum subuh tiba. Uang puluhan juta juga telah ada di kotak. Lebih dari cukup untuk melunasi utang-utangnya. Bahkan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karya ritual ini Pak Otong akhirnya bisa membayar utang-utangnya. Malah ia bisa membeli mobil dan beberapa petak tanah di dekat rumahnya. Tetapi wajah Pak Otong semakin pucat karena sering begadang untuk ritual. Suatu hari ia jatuh sakit karena badannya sudah tidak kuat begadang. Ia pun beristirahat malam itu di rumah. Entah kenapa suasana rumah malam itu sangat panas. Pak Otong pun membuka jendelanya. Ia terkejut ternyata ada sosok yang menunggunya di jendela itu dengan mata menyala dan wajah rusak. Mana sateku, kata sosok itu. Ternyata berjualan sate gagak memiliki resiko sendiri.
Jika makhluk itu sudah ketagihan dengan sate yang dijual, maka bersiap-siap untuk melayani mereka terus setiap hari. Kalau si penjual tidak mau menyediakan sate gagak untuk mereka, maka siap-siap makhluk tersebut akan meneror si penjual seumur hidup. Demikian cerita dari Balik Gelap kali ini. Semoga cerita ini berkesan untuk kamu, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena dari Balik Gelap, banyak kisah yang sulit kita percayai.